إلا معك العليم الحكيم. اللهم انفعنا علمنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على الإمام الحبيب عالم الحداد الحضرمي الشافعي على نبيه بعلومه وبعلوم سائر يعني. Yang perintah kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lihat di awal setelah muqaddimah wa man asdaqu minallahi haditha. Setelah muqaddimah beliau alaihi tawakkaltu wa ilaihi unik. Allah mendika wa man asdaqu minallahi haditha. Beliau mendapat siapa yang lebih benar ucapannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Maka ini mendatangkan Quran itu. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih tepat, lebih jujur, lebih benar ucapannya. Dan beliau mendatangkan Quran yang isinya adalah perintah-perintah. Yang pertama adalah kita sudah melewatinya, yaitu masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini perintahnya kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan benar-benar kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan beliau syarai di sini. Wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, amrun min subhanahu wa ta'ala bil mauti 'ala Islam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bil maut, supaya mati dalam alal Islam, dalam keadaan mati. Perintah mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan tetap ilmunya agama Islam. Wa huwa dinullah alladhi akhbara fi kitabihi annahu dinu indahu. Islam huwa dan itu agama itu adalah agama Islam itu adalah agama Allah yang Allah telah menceritakan dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Sesungguhnya annahu ad-din, itu adalah agama indah menurut Allah SWT. Itu adalah yang disebut agama menurut Allah. Annahu dinu indahu, Islam adalah yang dianggap agama oleh Allah SWT. Berarti artinya yang lain itu bukan agama menurut Allah SWT. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, dan Allah layak balu tidak menerima min ahadin dari siapapun siwahu selain agama Islam. Allah tidak menerima selain agama Islam dari siapapun. Wa annahu ad-dinul ladzi radiyahu, dan Islam sesungguhnya Islam ad-dinu adalah agama alladzi radiyahu, yang beliau ridhoi, yang Allah ridhoi untuk rasulih, untuk utusannya. Jadi yang beliau ridhoi untuk dipegang, untuk dijalankan oleh rasulnya, walibadihi, dan ridhoi untuk dipegang, dijalankan oleh hamba-hambanya al-mu'minin. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam. Allah Ta'ala mendika, ketika mendika bahwa Allah memberitahu bahwa agamanya agama Islam menurut Allah. Jadi Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama menurut Allah adalah Islam, yang lain tidak Islam. Nah, itu ada agama sebelumnya, agama dari Islam itu mulai Nabi Ibrahim juga disebut Islam sebenarnya. Dari zaman dahulu, maka ini kalau memang Islam ini hanya dibawa oleh Rasulullah, maka bisa dikatakan oh itu berarti Nabi Ibrahim tidak berpegang apa namanya ini kalau tidak Islam ya berarti agamanya tidak diterima juga. Enggak, mulai dari Nabi dahulu ini disebut bahwa Islam aslam buwajiyah, artinya ini aslam dengan Al-Quran itu. Ini bukan Ibrahim ini. Inqala lahu rabbuhu
aslim. Ketika dikatakan kepada Nabi Ibrahim aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dari begini Islam. Dan kemudian diselewengkan oleh Muhammad sendiri, oleh pengikut-pengikutnya, dan kemudian menimba yang lain hingga tidak menjadi Islam lagi. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ghayra al-islam dinan, falan yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang hanya beda, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipeluk, untuk dipegang, untuk dijalankan adalah syariat Islam. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Allah mengatakan, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada atas kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku meridai Islam sebagai agama untuk kalian, dan aku meridai untuk kalian Islam sebagai agama. Jadi yang bisa dipegangi, yang bisa dipeluk, yang bisa diyakini, yang bisa dikatakan sama agama Islam. Walaysa, ini tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mati dalam keadaan Islam. Walaysa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu alil Islam. Dan manusia laisa tidak yaqdiru mampu al-insan, manusia tidak mampu ala ayyumita untuk mematikan dirinya dalam keadaan Islam. Walakin ja'alallahu lahu sabila ila dzalik, tapi Allah menjadikan jalan untuknya untuk bisa seperti itu. Ila akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih. Kalau dia berpegang pada ini, dia mengambil jalan ini, maka dia sudah melakukan apa alladhi huwa alaihi, yang menjadi tugasnya, menjadi bebannya. Wa tafala ma amara bihi, dan dia sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkannya untuk dilakukan itu. Wa huwa yahtarul maut al-Islam, yaitu dia milih mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbu wa yatamanna, dan dia suka untuk itu, untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yatamanna, mengharapkannya. Wa ya'zima alaihi, dan dia bertekad untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yakrahul maut ala ghairi minal adin, dan dia benci untuk mati berpegang pada selain agama Islam, dari agama yakni agama yang lain selain Islam. Wala yazal da'iyat mutadarri'an musailan minallahi ayyatawaffahu muslim, selalu dia berdoa, selalu meminta-minta dengan sangat musa'il mutadarri'an DPDP, yakni merendahkan diri, meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasailan minallah, dan minta kepada Allah ayat tawaffahu musliman, untuk wafat dalam, supaya Allah mencabut nyawanya dalam keadaan Islam. Jadi ini kelihatannya beliau memahami supaya mati ini. Tapi kalau sebagian ulama memahami bukan kok meminta mati dalam keadaan Islam, maksudnya seperti mati Islam, tidak minta matinya, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan Islam sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini bukan kok memerintahkan kita supaya mati dalam keadaan Islam, ini lebih pas adalah tapi memerintahkan kepada kita untuk berpegang Islam terus sampai mati. Jadi
Jadi ini walaupun lawan muslimun bukan kok di sini perintah supaya kita mati dalam keadaan Islam tidak. Tapi yang maksudnya kita yang diminta matinya kita tidak. Tapi yang diminta adalah kita berpegang Islam terus sampai kita sehingga tidak mati dalam keadaan Islam. Ini lebih tapi beliau sebutkan ini seperti ini, ya ini jalan supaya bisa berpegang kepada Islam sampai nanti. Itu caranya gimana? Nah, ini beliau tunjukkan, yaitu caranya gimana. Iya taruh out al-Islam, milih mati dalam keadaan Islam, mau yuhibbu wa yatamana, itu senang untuk mati dalam Islam, berharap sangat untuk mati dalam keadaan Islam. Wa ya'zimu alaih, dan mau bertekad untuk Islam terus lah ya, bertekad untuk Islam terus sampai mati. Wa yakrahul mauta ala ghairi nabiyyah, dan dia benci untuk mati dalam keadaan selain Islam. Dan terus wala yazalu da'iyan, terus berdoa kepada Allah, mutadarrian wa sa'ilan minallahi ayyatawaffahu musliman. Dan kita termasuk sebenarnya ketika kita itu dongo, jadi kayak kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, kayak sudah sekedar di lisan. Artinya sudah tidak terbayangkan kita minta apa. Mestinya kita tahu ya Rabbana atina fid dunya hasanah, benar-benar bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, dan hasanah di dunia yang paling utama adalah al-maut ala dinil Islam. Hasanah yang paling utama adalah husnul khotimah. Yang lain juga hasanah, cuma paling penting adalah hasanah di dunia adalah kalau al-maut ala dinil Islam. Ketika kita hasanah fil akhirah, minta hasanah fil akhirah, hakikatnya juga minta husnul khotimah, bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mestinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bina rabbana atina fid dunya hasanah, atau kita minta kepada Allah inna nas'aluka ridha wal jannah, berdoa yang semacam itu yang untuk akhirat, yang hakikatnya adalah kita meminta husnul khotimah. Salah satunya yang bahkan yang paling utama, maka kita benar-benar minta, benar-benar hatinya minta, benar-benar hatinya hadir bersama doanya. Terbayangkan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang siap ini pagar yang sangat kuat untuk menghalangi kita tidak sampai keluar dari Islam. Wala yazalu ta'yan wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi. Dan dengan itu semua, dengan itu selalu meminta kepada Allah untuk supaya Allah mewafatkan dalam keadaan Islam. Dengan itu semuanya Allah mensifati nabi-nabinya dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya. Faqala, insyaallah Allah berfirman mukhbiran, beri kabar, menceritakan. Terus Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf ibnu Yakub alaihi salam, tentang anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta waliyyi, engkau adalah orang yang mengurusi, engkau adalah orang yang menangani urusanku, urusan sebagian tafsir dari mutawwal li masalihi, orang yang mengurusi kehalangan yang aku butuhkan, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, masukkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Wa anisahar, isi Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang ahli-ahli sihir, penyihir Fir'aun. Tina tahu aman, ketika mereka beriman, fatawa'adahum Fir'aun, kemudian Fir'aun mengancam mereka berubah untuk diberi sanksi, untuk disiksa. Mereka berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbitna wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh 'alaina sabran, tuangkan kepada kami kesabaran. Sokno
kesabaran kepada kami. Artinya ya benar-benar beri kesabaran yang sangat besar kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan ambil nyawa kami dalam keadaan orang-orang muslim. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, annahu awsa banihi, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini telah memberi wasiat, telah memerintahkan kepada anak-anaknya, anak laki-lakinya, wa Yakub, dan beliau Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Yakub, annahu awsa banihi. Nabi Yakub juga memerintahkan kepada anak-anaknya alaihi salam bil mauti, memerintahkan supaya mati alal Islam, dalam keadaan Islam. Faqala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berkata, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim memberi wejangan atau memberi perintah kepada dengan millat Ibrahim, dengan agama Ibrahim, dengan agama itu supaya tidak menyembah selain Gusti Allah, dengan agama Islam. Sebelumnya kan tadi ayat tadi, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Terus bahwa sahaja tidak dia menjadi Islam, tapi lebih kepada millah. Jadi ini masih melihat makna millah, makna agama dan syarat yang lain yang millah. Maka di sini pakai dia, bukan bihi. Kalau dia kan di Islam langsung. Ini dia melawan pegangan Nabi Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Wasa biha Ibrahim banihi wa wasa biha Ibrahim, dan mewasiatkan dan merintah Ibrahim, merintahkan dengan untuk melakukan itu, merintahkan kepada anak-anaknya banihi wa Yaqub, dan Nabi Yakub juga memerintahkan kepada anak-anaknya wa Yaqub banihi ya baniya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, innallaha astafa, innallaha, sesungguhnya Allah istafa, sudah memilih lakum untuk kalian ad-dina, agama, sudah memilihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian benar-benar kalian jangan sampai mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan kecuali kalian adalah orang-orang muslim. Kalau keadaannya jangan mati kecuali dalam keadaan bertepi Islam. Wa 'alal insan al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah. Kewajiban setiap manusia al-ijtihad, untuk usaha dan berusaha fi hifdzi islami, dalam menjaga keislamannya, wa taqwiyatihi, dan dalam menguatkan keislamannya. Dengan cara apa? Caranya gimana? Bi fi'li ma umira bihi, dengan melakukan apa yang dia diperintah untuk melakukannya, yaitu min ta'atillah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat maka kita orang muslim ini semakin menguatkan Islam kita, ketaatan kita kepada Allah, kepada syariat ini semakin menguatkan keislaman kita. Bainal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun bil mauti ala dinil Islam. Karena al-mudayyi', orang yang sembrono, orang yang menyia-nyiakan, orang yang sembrono dalam taat Allah di awamirillah, terhadap perintah-perintah Gusti Allah, itu muta'arridun bil maut, muta'arridun, dia meriskankan diri lil maut, untuk menjadi mati ala dinil Islam. Dan kalau bahasa kita ngomong ta'adun janggal, yakni berarti yakni merentankan diri, menyebabkan dia rawan untuk mati dalam keadaan selain Islam. Fa inna tarkahu dzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid wa ala istighfar bihi. Karena meninggalkan perintah, karena meninggalkannya, karena meninggalkan dia pada perintah-perintah Allah tersebut, ini dalil, ini menunjukkan
alasnya di atas meremehkannya dengan hak-hak agama, walal istighfar dan merendahkan dan menunjukkan atas merendahkannya, alal istighfar merendahkan hubungannya. Fal yahdzaril muslimu min dzalika ghayatal hadzar, maka hati-hatilah orang muslim dari itu semuanya, dari menyanyikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sembrono dalam menjalankan perintah Allah ghayatal hadzar dengan segenap hati-hati, hindari benar. Jadi tanpa sadar ketika kita itu melakukan apa? Mungkin dalam keadaan takut, mungkin dalam keadaan ini, tapi sing jelas itu menunjukkan bahwa orang patek bahwa seni ini menghormati dengan perintah Gusti Allah. Jika dia menghormati itu pasti akan usaha mati-matian untuk berwaktu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aidan ayyujadibal ma'asi wal anaqah. Dan wajib atasnya juga, atas orang manusia itu juga, setiap orang, ayyujadibal ma'asi wal anaqah, untuk menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Fa innaha tud'iful Islam, karena maksiat, dosa itu melemahkan keislaman, wa tuhinu, dan sama melemahkannya, wa tuzalzilu qawaidahu, dan mengguncangkan dasar sendi-sendinya, dasar-dasarnya, sendi-sendinya, wa tu'arribuhu lisalbi indal maut, dan kemaksiatan itu bisa merentangkan kepadanya untuk digeger, diambil, cabut keislaman itu ketika mati. Cabut apa nih? Cabut keislamannya ketika dia mati. Kama waqa'a dzalika wal iyadu billahi kafirin minal munabisina laha wal musyrina 'alaiha. Sebagaimana hal tersebut terjadi, na'udzubillah min dzalik. Iyadu billah wa iyadu billah, perlindungan dari Allah, kita minta perlindungan dari Allah, ya na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana hal tersebut terjadi di kafirin, kepada banyak orang minal munafisina lah, dari orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat itu, wal musirrina 'alaiha, dan kepadanya orang-orang yang belurung, yang terus-menerus melakukan maksiatan tersebut. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam ketika Allah Ta'ala ini, tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabi ayatina, kemudian akibatnya orang-orang yang berbuat buruk, akibatnya adalah angkat dari ayat kita, mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Pertamanya bahwa berbuat buruk, tapi kemudian belum sampai kemudian dari membohongkan ayat-ayat itu. Artinya mereka maksiat pertama tidak sampai membohongkan ayat-ayat Allah, hanya maksiat, kemudian maksiat itu kemudian mendorong dia, menjadikan dia terjerumus sampai membohongkan kepada ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan dulu mereka menertawakan ayat-ayat Allah, dan mereka dulu menertawakan ayat-ayat. Dalam ayat ini, wa fi qouli ta'ala, dalam ayat ini, ma yadullu ala dzalik, ini adalah merupakan sebuah dalil untuk itu, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu bisa mendorong dia, bisa menjerumuskan dia untuk menjadi membohongkan ayat-ayat Allah, dan menjadi tidak keluar dari Islam, menjadi kafir. Fata'ammal, berpikirlah, angan-anganlah, wa khudh nafsaka bintifali awamirillah, ambillah dirimu, perlakukan dirimu, jalankan dirimu untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabil maharim, dan menjauhi yang diharam-haramkannya. Wa in awaqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah ta'ala minhu. Kalau kamu terjadi di situ, kalau kamu jatuh dalam sebagian atau sesuatu dari maksiat-maksiat tersebut, fatub ila Allah ta'ala minhu, maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Wahdar kullal hadari minal isra'il alaih, dan hati-hati, benar-benar segenap kehati-hatian dari
berurut terus menerus melakukan itu. La kabirata ma'al israr wala kabirata ma'at taubah. Dan tidak ada dosa besar kalau memang langsung disusul dengan taubat. Dan tidak ada nama jenis ini, tidak ada nama jenis ini dosa kecil bersama dengan dia jalankan terus menerus. Tidak tobat daripada itu. Kalau sudah tobat, nanti salah lagi ya sudah masalahnya. Bahkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulullah ketika anda kata menungsan tidak ada maksiat maka akan diambil digantikan dengan yang menungso. Jadi menungso ya seperti ini lah memang dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk maksiat, tapi ya dikembangkan untuk tobat, di jalan untuk tobat.